Firasat ayah Uswatun Hasanah sebelum dimutilasi, minta doakan dua anaknya. Uswatun Hasanah menuliskan curhatan terakhirnya di media sosial pribadinya tepat sebelum ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan di dalam koper warna merah. Dalam curhatan Uswatun Hasanah tersebut, ia berdoa untuk kedua anaknya yang dititipkan dan tinggal bersama orang tuanya. Jasad Uswatun Hasanah ditemukan di dalam koper berwarna merah oleh warga di Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Koper merah yang tergeletak di parit itu menarik perhatian seorang warga karena berbau menyengat. Menurut penyelidikan polisi, terungkap bahwa jasad tersebut adalah Uswatun Hasanah, seorang wanita berusia 29 tahun asal Blitar, Jawa Timur. Jasad Uswatun Hasanah ditemukan tak utuh, tanpa kepala. Uswatun sempat mengungkapkan isi hatinya sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar udah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus gak akan kedua kali, walaupun kamu menemukan yang baru pasti gak akan sama yang dulu lagi. Tulis Uswatun di media sosialnya pada awal tahun 2024 silam, jauh sebelum ditemukan tewas dalam koper. Ia juga sempat menulis pesan untuk kedua anaknya. Ya Allah, kutitipkan segala urusan anakku kepadamu. Kesehatan, rezeki, masa depan, hati, akhlak, kebahagiaan, dan agamanya. Ya Allah, berikan takdir terbaik untuk anakku. Wujudkan harapan dan mimpinya di waktu yang tepat. Lindungilah setiap langkahnya. Jagalah dari ujung rambut sampai ujung kakinya dan wakafkan dia dalam ilmu akhirat agar kelak bisa menjemputku di pintu surgamu. Hasbunallah wa nikmal wakil, tulisnya. Kapolsek Garum AKP Punjing S. Himawan mengatakan Uswatun Hasanah memiliki dua orang anak, tapi tidak tinggal bersama korban di Tulungagung. Mereka tinggal bersama ibu dan bapak korban, katanya. Dua anak Uswatun tinggal di Desa Selorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Sedangkan Uswatun telah bercerai. Anak-anak ini tidak ikut korban karena korban bekerja di Tulungagung setelah bercerai. Apalagi, korban ini menikah lagi di Tulungagung dan bahkan informasinya sudah bercerai lagi, katanya. Ayah kandung korban, Nur Halim, mengungkapkan bahwa ia sangat terkejut saat menerima kabar penemuan jasad anaknya di selokan. Saya dikabari Kades Selorok, informasinya jasad yang ditemukan di Ngawi itu anak saya, ungkapnya. Meskipun sudah tidak serumah, Nur Halim tetap berkomunikasi karena orang tua korban telah bercerai dan ibunya menikah lagi. Terakhir ketemu dengan korban sekitar seminggu lalu. Setiap korban ke Blitar selalu mampir ke rumah saya, katanya. Korban diketahui sehari-hari bekerja sebagai sales kosmetik di Tulungagung, Jawa Timur. Ayah tiri korban mengatakan, keluarga mendatangi RSUD Dr. Suroto Ngawi pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, pukul 13 waktu Indonesia Barat, untuk memastikan bahwa mayat di koper merah itu adalah Uswatun Hasanah, anak tirinya. Kami memastikan apakah benar jenazah itu anak saya atau bukan. Kalau kami lihat ciri-cirinya, 90% cocok, ungkap Hendy Suprapto, 42. Menurut Hendy, korban merupakan warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, dan bekerja di Tulungagung. Uswatun adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ciri-ciri yang diketahui dari gelang, sandal, sama indik perut, katanya. Dilansir dari tribunnews.com. Jasad perempuan dalam koper merah dikenali karena tanda di pusar. Teka-teki identitas wanita tanpa kepala di dalam koper merah yang ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Korban mutilasi itu adalah Uswatun Hasanah berusia 29 tahun. Uswatun Hasanah berasal dari Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat ini, rumah ibu kandung korban di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, ramai para pelayat. Anggota Polsek Garum Polres Blitar juga datang ke rumah ibu kandung korban di Desa Sidodadi. Sedang ibu kandung korban ditemani ayah tiri korban dan kepala dusun datang ke Kabupaten Ngawi untuk memastikan jasad korban. Menurut info dari keluarga yang di Ngawi, benar adanya korban adalah perempuan beralamat di Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, kata Kapolsek Garum Polres Blitar, AKP Punjung S, di rumah ibu kandung korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Punjung mengatakan korban tinggal bersama neneknya di Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Pengakuan ayah kandungnya, korban kerja di Tulungagung dan kontrak rumah di sana, Tulungagung.
Tapi, kalau pulang ke Blitar ke rumah neneknya di Benje, Garung, ujarnya. Dikatakannya, keluarga korban terakhir bertemu dengan korban sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Kabupaten Blitar. Korban status janda anak 2. Perkiraan jasad korban akan dibawa pulang ke Blitar hari ini, katanya. Ayah kandung korban, Nur Halim, mengatakan mendapat kabar soal anaknya tadi pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya dikabari Kades Slorok, informasinya jasad yang ditemukan di Ngawi itu anak saya, katanya. Nur Halim mengaku jarang ketemu dengan korban, karena Nur Halim tidak tinggal serumah dengan korban. Nur Halim tinggal di Desa Slorok, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, sedang korban tinggal bersama neneknya di Desa Benje, Kecamatan Garung. Terakhir ketemu dengan korban sekitar seminggu lalu. Setiap korban ke Blitar, selalu mampir ke rumah saya, ujarnya. Sementara itu, perasaan sedih dan syok terpancar dari wajah Ana Yuliani, 29, saat mendatangi RSUD Dr. Suroto Ngawi, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ana yang datang bersama Hendy Suprapto, 42, ingin memastikan bahwa mayat perempuan yang termutilasi dan ditemukan dalam koper tersebut adalah salah satu anggota keluarganya. Kami memastikan apakah benar jenazah itu anak saya atau bukan. Kalau kami lihat ciri-cirinya 90% cocok, ujar Hendy Suprapto yang juga sebagai ayah tiri korban. Menurut Hendy, korban merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ciri-ciri yang diketahui dari gelang, sandal, sama indik perut. Korban selama ini kerja di Tulungagung, tuturnya. Ia menambahkan, korban meninggalkan rumah di Blitar sejak Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Namun pada hari Senin dan Selasa, korban tidak dapat dihubungi. Sampai sekarang di telepon tidak bisa, baru tahu tadi malam dapat kabar ini dari pihak kepolisian, imbuhnya. Hendy mengaku tidak menyangka, lantaran anak angkatnya bisa mendapatkan nasib begitu sadis. Ia berharap pelaku dapat segera diamankan. Terungkap identitas jasad perempuan dalam koper merah, ternyata warga Blitar. Perempuan korban mutilasi yang jasadnya ditemukan dalam koper di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi, ternyata warga Kabupaten Blitar. Korban adalah Uke, 29, perempuan asal Desa Benje, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar. Saat ini, rumah ibu kandung korban di Desa Sidodadi, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, ramai para pelayat. Anggota Polsek Garung Polres Blitar juga datang ke rumah ibu kandung korban di Desa Sidodadi, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar. Sedang ibu kandung korban ditemani ayah tiri korban dan kepala dusun datang ke Kabupaten Ngawi untuk memastikan jasad korban. Menurut info dari keluarga yang di Ngawi, benar adanya korban adalah perempuan beralamat di Desa Benje, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, kata Kapolsek Garung Polres Blitar, AKP Punjung S di rumah ibu kandung korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Punjung mengatakan korban tinggal bersama neneknya di Desa Benje, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar. Pengakuan ayah kandungnya, korban kerja di Tulungagung dan kontrak rumah di sana, Tulungagung. Tapi, kalau pulang ke Blitar ke rumah neneknya di Benje, Garung, ujarnya. Dikatakannya, keluarga korban terakhir bertemu dengan korban sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Kabupaten Blitar. Korban status janda anak 2. Perkiraan jasad korban akan dibawa pulang ke Blitar hari ini, katanya. Ayah kandung korban, Nur Halim, mengatakan mendapat kabar soal anaknya tadi pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya dikabari Kades Slorok, informasinya jasad yang ditemukan di Ngawi itu anak saya, katanya. Nur Halim mengaku jarang ketemu dengan korban. Karena Nur Halim tidak tinggal serumah dengan korban. Nur Halim tinggal di Desa Slorok, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, sedang korban tinggal bersama neneknya di Desa Benje, Kecamatan Garung. Terakhir ketemu dengan korban sekitar seminggu lalu. Setiap korban ke Blitar, selalu mampir ke rumah saya, ujarnya.